Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rizal Munir MPD, dosen dari Pendidikan Bahasa Arab STI Dr. KHZ Mutakir Purwakarta. Saya mengampu mata kuliah Nahwu Mutawasid yang kalau merujuk kepada KKNI, Nahwu Mutawasid itu merupakan mata kuliah Nahwu 2 atau Nahwu lanjutan. Nah, di sini saya membuat video ini yaitu untuk memberi gambaran dan sekaligus menstimulus mahasiswa-mahasiswa yang akan mempelajari bahasan di pertemuan besok, yaitu berkaitan dengan tamyiz. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke dalam subjek PMK dari mata kuliah Nahwu Mutawasid ini, yaitu memahami tamyiz dan pengembangannya serta dapat mengidentifikasinya atau menerapkannya dalam kalam atau dalam kalimat. Nah, kalimat yang dimaksud bisa juga dalam Al-Quran. Nah, berbicara tentang tamyiz, maka tentunya kita pahami tamyiz dari sisi makna atau definisi. Tamyiz secara definitif itu bisa dikatakan sebagai isim mansub yang menjelaskan kesamaran atau keglobalan zat atau menjelaskan keglobalan nisbat yang terdapat pada lafaz sebelumnya. Kemudian pembagian tamyiz bisa kita ketahui secara sederhana, yaitu terbagi dua. Yang pertama tamyiz zat atau malfuz, kemudian yang kedua tamyiz nisbat atau malfuz. Nah, berbicara tentang tamyiz zat, maka di dalamnya terdapat 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan adad, bilangan. Yang kedua perihal ukuran jarak. Kemudian yang ketiga ukuran takaran. Dan yang keempat ukuran berat. Lebih lanjut berkaitan dengan tamyiz nisbat, maka tamyiz nisbat itu kalau misalkan kita gambarkan secara definitif, yaitu menghilangkan kesamaran makna umum dari penisbatan dua lafaz di dalam tarkib jumlah. Artinya, tamyiz tersebut bisa didapatkan dengan mumayyaznya dan berkedudukan sebagai mubtada, fa'il atau maf'ul. Jadi, mumayyaznya itu bisa sebetulnya dijadikan sebuah bentuk idhofat dalam tamyiz. Seperti halnya misalkan tamyiz peralihan dari mubtada, lafaz al-mudarrisu aksaru min thalibi ilman, itu bisa kita alihkan dalam bentuk mubtada khobar menjadi ilmul mudarrisi aksaru min ilmi tibbi. Nah, lafaz ilman di sana sebagai peralihan dari mubtada. Kemudian peralihan dari fa'il seperti hasanus syabu khuluqan, yang secara asal yaitu hasanul khuluqus syabi. Kemudian tamyiz peralihan dan maf'ul seperti halnya gorosa ahmadu al-ardu syajaron menjadi gorosa ahmadu syajarol ardi. Nah, itu peralihan dari maf'ul. Baik, kita lanjutkan. Tamyiz itu secara lengkap merupakan gambaran-gambaran apa yang ada dalam Al-Quran sejatinya. Seperti halnya dalam surat Maryam, Allah berfirman wasta'ala ra'su syaiba. Nah, lafaz wasta'ala ra'su syaiba merupakan contoh dari tamyiz yang merupakan contoh dari tamyiz nisbat. Kenapa? Karena lafaz ar-ra'su syaiban itu bisa menjadi idhofat dengan wasta'ala saibul ra'si ketika gambaran tersebut menjadi bentuk idhofat. Oke, selanjutnya ada lafaz yang merujuk kepada tamyiz zat. Misalkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Baik lafaz khairan atau lafaz syarran merupakan contoh tamyiz yang termaktub dalam Al-Qur'an. Yang mana lafaz khairan dan lafaz syarran itu merujuk kepada mumayyaz lafaz mithqala dzarratin, yang mana keduanya itu merupakan bentuk dari ukuran yang menjadi contoh tamyiz zat.
Nah, itu beberapa contoh tamyiz dalam Al-Quran. Nah, baik mahasiswa dan mahasiswi, video pembelajaran ini dimaksudkan adalah tadi supaya kalian bisa mengidentifikasi lebih lanjut mengenai contoh tamyiz dalam Al-Quran. Yang saya ingin kalian bisa menganalisisnya, baik secara individu ataupun secara kelompok. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisis contoh tamyiz dalam Al-Quran yang bersifat kelompok.